Kota Pompei, kota maksiat dan kota dengan kerusakan moral yang luar biasa, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kaum Nabi Lut. Kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri sejarah kota Pompei. Tetap bersama kami Bolodewe Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, pengetahuan alam, tempat-tempat bersejarah, teknologi terbaru, dan kejadian-kejadian luar biasa. Kota Pompei adalah kota zaman Romawi kuno dekat kota Napoli, atau yang sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Berdasarkan ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS, kota Pompei yang kini telah menjadi puing itu merupakan salah satu kampung yang diisi oleh orang Homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah. Sampai-sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu, ujar Ustadz Abdul Somad. Kata Ustadz Abdul Somad, warga kota Pompei diazab oleh Allah dengan ditimpa lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah. Ekspresi wajah orang Homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang. Tandas Ustadz Abdul Somad. Tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami oleh masyarakat Pompei, sambung Ustadz Abdul Somad. Oleh sebab itu, kata Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa kita berdakwah karena mengajak ke jalan yang benar, bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan, supaya kita selamat. Tamuruna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik, wala tanhar bil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan munkar. Tandas Ustadz Abdul Somad. Sejarah Pompei. Kota Pompei didirikan oleh orang-orang Osci atau Oscan, yaitu suatu kelompok masyarakat di Italia Tengah. Pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Pompei diyakini bahwa Pompei diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terkenal dengan kemerosotan moralnya selama Kekaisaran Romawi. Pergaulan bebas merajalela di kota Pompei, dimulai dari lawan jenis dan sesama jenis yang hampir menjadi kebiasaan masyarakat. Kota Pompei hancur akibat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Abu letusan gunung berapi mengubur kota Pompei dan seluruh penduduknya sedalam beberapa meter, hingga menghilang selama 1600 tahun. Kemudian pada 1748, Pompei kembali ditemukan secara tidak sengaja. Pompei telah ditemukan kembali pada 1599 oleh seorang arsitek bernama Fontana yang menggali sebuah jalan baru untuk Sungai Sarno. Namun, baru sekitar 150 tahun kemudian kota Pompei dibebaskan dari timbunan tanah. Letusan Gunung Vesuvius sejarah mencatat pada tanggal 24 Agustus tahun 79, Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyat. Saat itu, awan panas, batuan dan abu menghujam kedua kota, Pompei dan Herculaneum. Kedua kota yang lokasinya dekat dengan kaki Gunung Vesuvius itu akhirnya hilang dan terlupakan. Penemuan Pompei sekitar 1600 tahun kemudian, kota Pompei dan Herculaneum akhirnya ditemukan. Kedua kota itu ditemukan pada tahun yang berbeda. Kota Herculaneum ditemukan kembali pada 1738, sementara Pompei pada 1748. Saat ditemukan, ada jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu dengan berbagai pose. Raja Charles ke-7 dari Kerajaan Dua Sisilia sangat tertarik dengan temuan-temuan ini. Bahkan, hingga ia diangkat menjadi Raja Spanyol. Arkeolog yang menjadi pionir dalam penemuan situs bersejarah tersebut adalah Giuseppe Fiorelli. Penemuan para arkeolog berkebangsaan Italia bertanggung jawab dalam ekskavasi pada 1860.
Giuseppe Fiorelli adalah orang yang menyarankan penggunaan teknik injeksi plester terhadap ruangan kosong dalam tubuh korban Vesuvius yang sudah hancur, sehingga terbentuklah kembali permukaan tubuh mereka secara sempurna. Adapun bangunan yang diselamatkan dengan baik adalah bangunan untuk keperluan sosial, pemandian, beberapa rumah atau gedung dan sejumlah villa. Bahkan, sebuah hotel seluas 1000 meter persegi ditemukan dekat lokasi kota. Hotel itu kemudian dinamakan dengan Grand Hotel Murecin. Pompei merupakan satu-satunya situs kota kuno, di mana keseluruhan struktur topografinya dapat diketahui dengan pasti, tanpa memerlukan modifikasi atau penambahan. Kota ini tidak dibagi sesuai dengan pola-pola kota Romawi pada umumnya, dikarenakan permukaan tanah yang tidak datar. Hal ini karena kota ini berada di kaki gunung. Namun dari hasil penelitian para arkeolog, jalan-jalan di kota ini dibuat lurus dan berpola sesuai tradisi Romawi kuno. Setelah penggalian mendalam di bagian yang lebih tua, ditemukan petunjuk bahwa ada peristiwa-peristiwa lain yang telah melanda kota Pompei sebelum terjadinya ledakan dahsyat dari Gunung Vesuvius. Dengan menggunakan penanggalan karbon, lapisan yang tertua di kota Pompei diperkirakan berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, sekitar masa pendirian kota itu. Sementara dari hasil lapisan sedimen lainnya, diprediksi bahwa jalan kota Pompei dibuat oleh orang Romawi pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi dan abad ke-2 sebelum Masehi. Pada penggalian-penggalian awal situs ini, sesekali ditemukan lubang di dalam lapisan abu yang berisi sisa-sisa tulang manusia. Bahkan, ditemukan bentuk-bentuk yang sangat akurat dan mengerikan dari Pompeiani atau sebutan dari warga Pompei yang gagal melarikan diri saat tragedi terjadi. Bahkan, dari penemuan yang ada, tampak ekspresi ketakutan yang cukup jelas terlihat. Kota Pompei memberikan gambaran mengenai kehidupan kota Romawi pada abad pertama. Dari penemuan yang ada telah memperlihatkan bahwa Pompei adalah kota yang sangat hidup sebelum terjadinya letusan gunung. Bahkan bukti-bukti yang ada menunjukkan secara rinci kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, grafiti yang dipahat di dinding, memberitahu kita pada nama suatu jalan. Saat letusan terjadi, diduga kota Pompei mungkin memiliki penduduk sekitar 20.000 orang dan menjadi villa-villa liburan orang Roma. Ditemukan rumah bordir dan pose erotis pada saat penggalian tahun 1748. Ditemukan berbagai pose erotis. Temuan ini membuat malu para sarjana dan cendekiawan era Victoria. Raja Francis pertama yang menghadiri pameran koleksi temuan dari Pompei pada 1819, menjadi marah ketika melihat koleksi yang dianggap mesum kala itu. Selain itu, di kota Pompei ditemukan lupanar, atau rumah bordir paling terkenal di reruntuhan Pompei. Bangunan rumah bordir ini terletak sekitar 2 blok dari alun-alun pusat kota. Lupanar dibangun dari batu dan memiliki 10 kamar, 5 di lantai bawah dan sisanya berada di loteng. Setiap lantai dilengkapi dengan kamar mandi. Salah satunya ditemukan di bawah tangga. Dalam setiap kamar, ada tempat tidur batu yang dulunya dilapisi matras tipis. Renovasi Lupanar membutuhkan waktu setahun penuh dan telah menghabiskan dana sekitar 254.000 US dollar atau setara 3,5 miliar rupiah. Demikian ulasan tentang kota Pompei, semoga bermanfaat. Dan terima kasih masih tetap bersama kami, Bolo Dewe Traveler.